Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Individualis, channel yang membahas seputar fakta dan edukasi. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas fakta-fakta menarik tentang dua tokoh penting dalam politik Indonesia. Siapa saja mereka? Mereka adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita akan membahas latar belakang, pencapaian, dan pandangan politik keduanya yang telah mempengaruhi dinamika politik tanah air saat ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Anies Baswedan, seorang intelektual dengan jejak politik yang kuat. Kita akan membahas pendidikan, kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta, hingga ambisinya sebagai calon presiden. Mari kita simak lebih lanjut. Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969, memiliki latar belakang pendidikan yang sangat luar biasa. Meraih gelar doktor di luar negeri, Anies juga dikenal sebagai intelektual sebelum terjun ke dunia politik. Anies Baswedan menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Anies Baswedan mendapatkan beasiswa Fulbright untuk melanjutkan pendidikan masternya di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, University of Maryland pada tahun 1998. Anies Baswedan meraih gelar doktornya di bidang ilmu politik dan dari Northern Illinois University pada tahun 2004. Anies Baswedan pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina pada tahun 2007 sampai 2015. Anies Baswedan juga pernah menjadi dosen tamu di School of Foreign Service Georgetown University pada tahun 2006 sampai 2007. Anies Baswedan membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur dan pendidikan di ibu kota. Namun, kiprahnya tidak luput dari kontroversi. Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan. Selama menjabat sebagai gubernur, ia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuai kontroversi dari berbagai pihak. Penggantian puluhan nama jalan di Jakarta dengan nama-nama tokoh Betawi yang dianggap tidak menghormati sejarah dan budaya Jakarta. Penjenamaan rumah sakit umum daerah atau RSUD menjadi rumah sehat yang dianggap tidak sesuai dengan standar kesehatan dan menimbulkan kebingungan masyarakat. Penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 sebesar 4.641.854 yang dianggap terlalu tinggi dan memberatkan pengusaha. Pembangunan Jakarta International Stadium JIS di atas lahan eks Kampung Bayam yang dianggap melanggar hak warga dan merusak lingkungan. Rencana penyelenggaraan Formula E di Jakarta yang dianggap tidak efisien dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Ketetapan Anies dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, seringkali menimbulkan kontroversi. Bagaimana Anies Baswedan menghadapi tantangan dalam kepemimpinannya? Untuk mengatasi masalah banjir, Anies Baswedan melakukan berbagai upaya seperti normalisasi sungai, penataan kawasan, pembangunan waduk, pengerukan saluran air, dan pembersihan sampah. Ia juga mengklaim bahwa banjir di Jakarta sudah berkurang, meskipun hal ini dibantah oleh sejumlah pihak. Untuk menyediakan rumah DP 0%, Anies Baswedan menggandeng swasta untuk membangun hunian layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengubah syarat dan mekanisme program ini agar lebih mudah dan fleksibel bagi calon pembeli. Untuk menyelenggarakan Formula E, Anies Baswedan berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta, KPK, dan masyarakat sipil. Ia juga berencana untuk memindahkan lokasi acara dari Monas ke sirkuit Jixpo Kemayoran. Namun, akhirnya acara ini dibatalkan karena pandemi COVID-19. Anies Baswedan menawarkan 4 langkah untuk merespon arah dan strategi politik luar negeri Indonesia ke depannya, yaitu mementingkan kepentingan nasional, menduniakan Indonesia, merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan, dan mewujudkan ekonomi hijau. Anies Baswedan juga mengatakan bahwa
visi dan misi masa depan harus ditopang dengan rekam jejak yang merupakan alat terbaik untuk memprediksi langkah apa yang akan dibuat seseorang ke depannya. Ia juga menyampaikan bahwa ia mencoba menerjemahkan spirit kemerdekaan, salah satunya sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies Baswedan juga menyebutkan 5 pilar kebijakan politik luar negeri yang akan ia lakukan jika terpilih menjadi presiden, yaitu mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI, meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan dunia, membangun kerjasama regional dan global yang berkeadilan, meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan nasional, dan mendorong diplomasi budaya dan pendidikan. Caimin memiliki karir politik yang panjang, memulai perjalanan di organisasi kepemudaan. Ia kemudian meniti tangga politik nasional. Caimin adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan sekaligus sebagai calon wakil presiden 2024 mendampingi Anies Baswedan. Caimin mulai karir politiknya sebagai aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Caimin terlibat dalam pendirian PKB pada tahun 1998 bersama dengan tokoh-tokoh NU lainnya, termasuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Presiden Indonesia. Caimin terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKB pada pemilu 1999, mewakili daerah pemilihan Sidoarjo, Jawa Timur. Ia kemudian menjadi wakil ketua DPR periode 1999 sampai 2004 dan 2004 sampai 2009. Caimin menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Caimin terus memimpin PKB sebagai Ketua Umum sejak tahun 2005 hingga sekarang. Ia berhasil mempertahankan dan meningkatkan elektabilitas partai di berbagai pemilu. Ia juga menjalin hubungan baik dengan berbagai partai politik lainnya, termasuk Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, yang kemudian membentuk koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan dan Caimin sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Caimin dikenal dengan pandangan politik dan ideologinya yang khas. Bagaimana pemikirannya mengenai isu-isu nasional dan internasional? Caimin memiliki pandangan politik yang moderat, toleran, dan inklusif. Ia menghormati perbedaan ideologi, agama, dan suku, serta berusaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Caimin memiliki ideologi yang berakar dari Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia menganut paham Islam Nusantara yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemajuan. Caimin memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia adil makmur untuk semua, yang berarti ia ingin menciptakan negara yang berkeadilan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Caimin memiliki misi untuk melaksanakan 8 jalan perubahan yang meliputi meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inovasi dan kreativitas, membangun ekonomi kerakyatan, menguatkan ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI, meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan dunia, dan mendorong diplomasi budaya dan pendidikan. Ini kita akan melakukan perbandingan profil dan melihat potensi kerjasama politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya mengusung visi Indonesia adil makmur untuk semua, yang berarti mereka ingin mewujudkan negara yang berkeadilan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta memberikan layanan publik yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Keduanya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pendidikan masing-masing. Anies Baswedan adalah mantan Rektor Universitas Paramadina dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Muhaimin Iskandar adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keduanya memiliki hubungan baik dengan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Anies Baswedan adalah keturunan ulama NU dan pernah menjadi anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Sedangkan Muhaimin Iskandar adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU. Berasal dari partai politik yang berbeda. Anies Baswedan tidak memiliki partai politik, sedangkan Muhaimin Iskandar
adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memiliki basis dukungan yang berbeda. Anies Baswedan lebih populer di kalangan pemilih urban, terutama di Jakarta, tempat ia menjabat sebagai gubernur. Sedangkan Muhaimin Iskandar lebih populer di kalangan pemilih rural, terutama di Jawa Timur, tempat ia berasal. Kedua tokoh ini memutuskan untuk bersatu dalam suatu aliansi politik. Bagaimana kerjasama mereka dapat membentuk dinamika politik di Indonesia? Mereka dapat menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama dari basis Islam, nasionalis, dan pemilih muda, yang mencerminkan keragaman Indonesia. Mereka dapat menawarkan alternatif dari pemerintahan sebelumnya dengan mengusung visi Indonesia adil makmur untuk semua dan misi 8 jalan perubahan. Mereka dapat memperkuat demokrasi dan toleransi di Indonesia dengan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta berdialog dengan semua pihak, termasuk yang berseberangan. Mereka dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian mereka di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Itulah dia teman-teman, rangkuman fakta-fakta menarik tentang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagaimana pendapat kalian tentang dua tokoh ini? Next, kita akan bahas fakta-fakta Cawapres dan Cawapres mana lagi ya? 02 atau 03? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih atas kunjungan kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.